Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian sehat-sehat selalu dan dalam damai sejahtera Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita akan mengawalinya dengan firman Tuhan. Kita akan melanjutkan perenungan kita di kitab Ulangan pasal 32 ayat 48 sampai 52. Saya akan membacakan untuk kita semua. Saudara-saudara bisa menyimak dan memperhatikan. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Horeb dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba, di Kades, di padang gurun Sin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel." Nah, renungan pagi GKKB pada hari ini berjudul Mata Air Meriba menjadi air mata di puncak Pisgah. Saudara sekalian, Gunung Nebo, tepatnya di puncak Pisgah, menjadi akhir daripada perjalanan kepemimpinan Musa. Perjalanan kepemimpinan Musa harus berakhir dengan cerita yang begitu menyedihkan. Harga dari sebuah ketidaktaatan harus Musa bayarkan ketika dia membawa bangsa pilihan Tuhan keluar dari Mesir ke tanah yang dijanjikan, tetapi dia sendiri tidak masuk ke tanah perjanjian itu. Nah, Tuhan hanya memberikan satu berkat, yaitu dia melihat saja tanah yang terbentang itu, tetapi dia tidak boleh masuk. Apa sebabnya ini? Mengapa Musa yang sedemikian taat pada akhirnya Tuhan tidak bawa kepada tanah perjanjian? Sudah jelas ayat yang kita baca barusan, bahwa Tuhan telah menyampaikan bahwa Musa telah melanggar kekudusan Tuhan dan tidak menghormati kekudusan Tuhan di tengah-tengah orang Israel, terutama pada saat mereka di mata air Meriba. Apa yang terjadi di sana? Yang terjadi di sana adalah ketika Tuhan memerintahkan agar Musa hanya berbicara kepada gunung batu, tetapi pada waktu itu Musa tidak melakukannya. Bangsa Israel menginginkan air dan bangsa Israel mendesak Musa. Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan menyampaikan dia harus berbicara kepada gunung itu untuk mengeluarkan air. Tetapi yang dilakukan Musa dan Harun adalah memukul gunung itu sebanyak 2 kali. Dan akhirnya gunung itu pun mengeluarkan air. Dan pada waktu itu, kesalahan yang lebih fatal lagi adalah Musa dan Harun berbicara seakan-akan keluarnya air itu adalah dari kuasa mereka berdua. Yang mereka katakan seperti ini. Ini tercatat dalam Bilangan pasal 20 ayat 10. "Dengarkanlah aku, hai orang-orang pemberontak, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari batu ini?" Perhatikan baik-baik. Secara tidak langsung, Musa dan Harun telah mencuri kemuliaan Tuhan. Hal demikianlah yang membuat Musa dan Harun tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Saudara sekalian, berbicara tentang kekudusan Tuhan,
itu bukanlah hal yang main-main. Dan tidak ada seorang pun manusia yang bisa mempermainkan kekudusan Tuhan. Bahkan sekalipun Musa, hambanya yang taat, dia ketika melanggar itu, Tuhan menindaklanjutinya dengan hukuman yang sangat berat. Kejadian di mata air Meriba kemudian berakhir menjadi air mata di puncak Pisgah. Tuhan menghargai kepercayaan penuh dan ketaatan mutlak terhadap firman-Nya. Bahkan dalam hal yang nampak kecil sekalipun, ini tidak berbicara soal pelanggaran, melainkan soal betapa kudusnya Tuhan kita itu. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah di dalam setiap langkah kita, setiap pencapaian kita, setiap kesuksesan kita, kita selalu memuji Tuhan? Kita menceritakan bahwa saya memperoleh ini semua adalah berkat daripada Tuhan. Sudahkah dalam setiap step kehidupan, setiap jenjang kehidupan, kita selalu bersyukur dan kita selalu menyatakan bahwa Tuhanlah yang telah merancangkan hidupku dengan sedemikian? Ataukah kita hanya mementingkan kehormatan kita menceritakan semua pencapaian kita itu semata-mata hanya karena kita bisa dan hanya karena usaha kita melupakan Tuhan, dan pada akhirnya kita mencuri kemuliaan Tuhan? Bagaimana dengan hidup saudara sekalian? Mulai hari ini, ceritakanlah Dia dalam setiap kehidupan kita. Kita perlu taat dan kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan, sebab Tuhanlah yang hanya dimuliakan oleh semua makhluk. Saya teringat akan satu kalimat, ada tertulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat 30. Ini adalah ucapan daripada Yohanes Pembaptis. Dia berkata seperti ini, "Ia harus semakin besar dan aku harus makin kecil." Saudara sekalian, mata air yang menjadi air mata. Pada hari ini kita mendengarkan bagaimana akhir menyedihkan daripada kisah Musa. Dan biarlah cerita ini mengingatkan kita terus untuk selalu memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini dan renungan pada pagi hari ini bisa menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati.